Kali ini, Pichel akan kembali review sebuah laptop baru 5 jutaan, terutama buat kalian yang sedang cari laptop budget saat ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini kita akan review lagi sebuah laptop dari Lenovo, yaitu Lenovo IdeaPad S145. Jadi sekitar 9 bulan yang lalu, Pichel tuh pernah review laptop baru 5 jutaan, dan pada saat itu tuh banyak banget dari teman-teman yang minta untuk update rekomendasinya, terutama di tahun 2020 ini. Buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik di link yang di atas ini ya. Nah, kali ini Pichel akan review salah satu model dari Lenovo, yaitu IdeaPad S145 dengan kode S14514API. Dan untuk model yang kita akan review kali ini memiliki spesifikasi yaitu prosesor AMD Athlon 300U, RAM 8GB DDR4, storage NVMe 512GB, AMD Radeon Vega 3, dan layar 14 inci dengan resolusi HD. Secara desain, Lenovo IdeaPad S145 ini tuh ditujukan untuk entry level dengan tujuan penggunaan sehari-hari, dan hal tersebut tuh terlihat banget dari karakteristik desain yang dipergunakan. Secara umum, laptop ini tuh memiliki desain standar, di mana kalau misalnya kita lihat dari luar, ini ya terlihat polos gitu aja. Material yang dipergunakan itu mayoritas adalah plastik, namun Lenovo memberikan sentuhan motif mirip seperti metal berwarna abu-abu dengan tekstur yang agak licin, baik di bagian panel depan, dan juga area di sekitar keyboard. Ini menciptakan kesan lebih mewah ketimbang pakai motif plastik biasa. Kemudian untuk area bezel di sekitar layar dan panel di bawah laptop ini juga terbuat dari bahan plastik, tapi ini berwarna hitam, namun dia memiliki tekstur yang lebih kasar dibandingkan panel depan dan juga di sekitar keyboard. Di panel bagian depan ini tuh polos banget, hanya ada logo Lenovo yang terletak di bagian kiri panel depannya. Dan logo Lenovo ini juga kemudian terdapat di bagian kanan bawah dari area keyboard. Yang Pichel agak aneh itu adalah tidak ada logonya di bagian bawah layar ya. Biasanya kan kalau ada laptop-laptop tuh logo brandnya tuh berada di bawah monitor ya, di bezel bawah. Tapi ini tuh polos banget. Untuk menopang layarnya, Lenovo IdeaPad S145 ini mempergunakan engsel yang terhubung ke tengah layar dan mendukung kemiringan layar sampai 170 derajat. Ya, ini jadi bisa hampir rata dengan meja. Engselnya ini tergolong kokoh, namun tetap mudah saat kita mau atur kemiringan layarnya. Perhatikan juga bahwa di dekat bezel terdapat sebuah saluran udara untuk masuk dan juga keluar. Jadi ini akan sedikit panas, terutama dalam performa tinggi. Dimensi dari laptop ini adalah 32,7 x 24,1 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan total berat 1,6 kg. Secara berat sih ini tergolong ringan ya, sehingga kita akan lebih nyaman pakai harian, terutama buat teman-teman tuh yang mobilitasnya tinggi. Sekarang kita akan fokus ke I/O portnya. Lenovo IdeaPad S14514API ini tuh portnya terdapat di sisi kiri dan juga sisi kanan. Namun untuk USB semuanya terdapat di sisi kiri laptop. Nah, di sisi kiri laptop ini tuh ada port charger, satu port HDMI 1.4, satu port USB 2.0 tipe A, dan juga dua buah port USB 3.1 tipe A. Ditambah lagi dengan LED indikator untuk status powernya. Selanjutnya di sisi sebelah kanan ini agak minimalis, hanya ada SD card reader, combo audio jack, dan juga lubang kecil yaitu yang namanya Novo. Ini untuk menjalankan one key recovery kalau misalnya OS kita kenapa-kenapa. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagian layar. Lenovo S14514API ini tuh memiliki layar sebesar 14 inci dengan resolusi HD atau 1366x768 dan refresh rate-nya ada di 60 Hz. Panelnya ini sendiri tuh mempergunakan TN panel dengan matte finish, dan pemilihan panel TN ini tuh membuat viewing angle-nya menjadi sempit. Sehingga kalau misalnya kita lihat gambar dari sudut tertentu, gambarnya ini tuh langsung wash out. Karakteristik layarnya tuh agak kekuningan dan memiliki tingkat brightness hingga 200 nits. Dan kalau misalnya kita pakai di luar, agak sedikit kesulitan melihat layarnya karena brightness-nya yang masih kurang terang untuk mengejar daya yang ada di luar. Untuk color coverage, laptop ini memiliki range 35% untuk Adobe RGB dan 55% untuk sRGB. Selanjutnya, untuk bezel kiri dan kanan ini adalah 0,7 cm, bagian atas bezelnya ini 1,7 cm karena ada webcam, dan bagian bawahnya ini sebesar 3,4 cm, yang menurut Pichel agak kebesaran bezelnya. Lenovo S145 ini tuh memiliki keyboard berwarna abu-abu gelap dengan switch membran. Namun ini tuh walaupun membran memiliki feeling clicky yang cukup baik. Untuk suara yang dihasilkan ini cukup silent sehingga akan berguna banget terutama buat kalian
yang suka banget kenyamanan saat mengetik ya, biar nggak terlalu berisik gitu. Keyboardnya ini tuh memiliki finish yang agak kasar sehingga lebih enak saat ngetik dan juga nggak gampang untuk berminyak, seperti keyboard yang finishnya glossy. Dan juga keyboard ini tuh nggak punya backlight, sehingga akan kesulitan buat kalian yang memang mau mencari keyboard yang ada backlightnya atau mau mempergunakannya di tempat yang gelap. Layout tombolnya sih ya overall oke, ukuran tombolnya cukup besar dan juga bisa nyaman lah dalam mengetik ya, sehingga ini bisa mengurangi potensi salah pencet tombol. Palingan yang sedikit mengganggu itu adalah tombol power yang tergabung dengan keyboard dan memiliki posisi di bagian kanan atas. Biasanya kan kalau misalnya seingat kita, pojok kanan atas itu adalah tombol untuk delete. Dan Pichel sering banget salah pencet karena Pichel anggap itu adalah tombol delete. Untuk touchpad-nya, motif touchpad-nya ini sedikit berbeda dengan body di sekelilingnya, yaitu dengan finish matte. Dan touchpad-nya ini sendiri memiliki ukuran 10,5 x 7,5 cm. Tombol touchpad-nya ini sendiri tidak ditunjukkan secara terpisah, sehingga untuk klik kiri bisa dilakukan di kebanyakan area touchpad-nya, namun untuk klik kanan hanya bisa dilakukan di area kanan bawah. Kita bisa matikan touchpad-nya mempergunakan shortcut Fn F7 kalau misalnya kalian lebih nyaman tanpa touchpad. Nah, kali ini kita akan coba lihat bagaimana performa dari laptop Lenovo IdeaPad S145 14 API ini. Sekedar mengingatkan lagi, untuk prosesornya ini adalah AMD Athlon 300U yang memiliki base frekuensi 2,4 GHz dan bisa diturbo hingga 3,3 GHz. Prosesornya ini memiliki inti sebanyak 2 inti fisik dan 2 inti virtual, sehingga totalnya tuh ada 4 inti. Dan kemudian prosesor ini memiliki TDP sebesar 15 Watt. Untuk tes performanya, seperti biasa kita akan jalankan beberapa rangkaian benchmark. Yang pertama yaitu Cinebench R20 dan Lenovo IdeaPad S145 14 API ini berhasil mendapatkan skor sebesar 638. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya, Pichel jalankan rendering tes BMW di aplikasi Blender, dan hasilnya laptop ini tuh bisa menyelesaikan satu frame dalam waktu 26 menit 53 detik. Dan berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya, Pichel coba jalankan PC Mark 10 untuk melihat overall performa dari laptop ini, dan hasilnya ini mendapatkan 5.568 untuk Essentials, 4.222 untuk Productivity, dan 2.103 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata laptop ini tuh mendapatkan skor 2.631. Dan berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk urusan grafik, laptop ini tuh memiliki internal GPU yang integrated, yaitu AMD Radeon Vega 3. Dan GPU AMD ini sendiri tuh mengambil RAM utama sebagai dedicated RAM-nya. Dan saat ini teralokasi sebesar 2 GB, sehingga secara total RAM kita itu yang aslinya cuma 8 GB itu dipotong jadi cuma 6 GB. Untuk tes GPU-nya kita coba jalankan 3D Mark Times Pi, dan hasilnya untuk CPU dia mendapatkan skor 1312 dan GPU-nya 366. Sehingga secara rata-rata skornya ini adalah 410. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa ya. Yang pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1366x768 dan setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 33 fps dengan maksimum 61 fps dan minimum 5 fps. Yang kedua yaitu FIFA 19 dengan resolusi 1366x768 dan setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 20 fps dengan maksimum 30 fps dan minimum 3 fps. Selanjutnya yaitu PUBG Lite dengan resolusi 1366x768 dan setting medium, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 24 fps dengan maksimum 32 fps dan minimum 17 fps. Selanjutnya yaitu Need for Speed Heat dengan resolusi 1366x768 dan setting low, ini maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 6 fps dan maksimum 8 fps dan minimum 3 fps. Selanjutnya yaitu Rise of the Tomb Raider dengan resolusi 1366x768 dan setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 8 fps dengan maksimum 14 fps dan minimum 5 fps. Terakhir yaitu game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi 1366x768 dan setting low, maka bisa mendapatkan rata-rata fps 6 fps dengan maksimum 7 fps dan minimum 3 fps. Secara kombinasi CPU dan GPU laptop ini itu berada performanya di level low ya. Untuk aplikasi yang CPU intensif masih bisa ditangani dengan baik ya, walaupun nggak bisa sekenceng laptop-laptop dengan prosesor i-series ya seperti i3, i5 atau i7.
dan juga Ryzen series dari AMD. Dan kemudian berdasarkan feedback teman-teman, Pichel akhirnya coba establish sekarang testing untuk Adobe Premiere Pro buat editing video. Ya, Pichel akan namakan ini Pichel Premiere Benchmark ke depannya. Dan ini akan dilakukan seterusnya untuk menguji kemampuan rendering dari Adobe Premiere Pro di PC ataupun laptop yang Pichel nantinya akan review. Jadi untuk konsepnya sendiri, Pichel buat sebuah project dengan durasi 3 menit 30 detik yang terdiri dari 15 klip 4K 30 fps dengan file type-nya itu adalah MOV. Untuk project tersebut terdiri dari background MP3 dan Pichel juga taruh sebuah layer logo dan juga sebuah layer text. Pichel akan benchmark export time dengan format H264 dan preset high quality 4K. Jadi untuk laptop Lenovo IdeaPad S145 14AP ini, itu tuh dia berhasil render dan encoding dalam waktu 51 menit 40 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk audio, laptop ini sudah memiliki teknologi dari Dolby Audio yang bisa membantu meningkatkan kualitas suara yang dihasilkan, baik dari speakernya ataupun dari port headsetnya. Untuk speakernya sendiri tuh berada di bagian bawah laptop ya, di bagian depan sini dia menghadap ke kita gitu. Tingkat volume maksimal yang dihasilkan dari laptop ini itu dia berada di 84,5 desibel dengan rata-rata di 76,2 desibel. Berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Lenovo S145 14 API. Secara umum sih untuk clarity dari suaranya tuh cukup baik ya. Paling untuk volumenya aja yang menurut Pichel cukup standar. Nggak terlalu kenceng, tapi nggak juga terlalu kekecilan. Ya pas lah berada di tengah-tengah. Untuk webcam, laptop ini memiliki resolusi 0,3 megapiksel atau 640 x 480 dengan adanya LED putih untuk indikator penggunaan webcam. Ini dia merupakan hasil webcam dari Lenovo S145 14 API. Gimana? Kayaknya gambarnya agak buram karena dia cuma 0,3 megapiksel, jadi cuma 640 x 480, makanya gambarnya jadi buram begini. Menurut Pichel, seharusnya di sektor ini mereka bisa pergunakan resolusi ya minimal HD lah, agar lebih bagus hasilnya, terutama di zaman sekarang yang sudah semakin membutuhkan webcam, terutama untuk video conference ataupun mungkin untuk sekolah. Untuk baterai, laptop ini tuh memiliki kapasitas 30.000 mAh. Baterainya ini integrated di dalamnya, sehingga kita harus buka panel bawahnya kalau kita mau mengakses baterainya. Kemampuan baterainya untuk penggunaan sehari-hari tergolong cukup lah. Baterainya ini bisa bertahan sekitar 4-5 jam untuk penggunaan browsing dengan tingkat brightness menengah. Kalau untuk gaming bisa jauh lebih cepat habisnya, yaitu berada di sekitar 1 jam. Untuk pengisian baterainya mempergunakan charger bawaannya, ini tuh spesifikasi dayanya tuh 20 volt 3,25 ampere. Sehingga total dayanya adalah 65 watt. Pengisian dari kosong hingga penuh ini butuh waktu 1 jam 24 menit. Selanjutnya kita akan buka panel bawahnya buat lihat apa aja isi dari laptop ini. Di bagian storage ada port SATA 2,5 inci yang bisa dipasang hard disk atau SSD 2,5 inci. Selanjutnya ada juga satu port M2 NVMe yang saat ini sudah terisi dengan 512 GB. Untuk NVMe ini sendiri, dia mempergunakan interface PCIe 4 kali, dan kalau misalnya kita mau upgrade ke kapasitas lebih tinggi, bisa juga ya sampai 4 tera atau mungkin lebih. Hanya saja, budget yang menjadi batasannya. Dan berikutnya untuk RAM seperti biasa ya, ini trennya, Pichel nggak tahu kenapa, sudah ada 4 GB RAM yang tersolder di motherboardnya. Jadi kita tinggal tersisa dengan satu slot saja, yang saat ini sudah terisi dengan 4 GB. Kalau kalian mau upgrade RAM-nya, bisa aja kita langsung ganti yang 4 GB-nya ini, kita ganti jadi 16 GB, sehingga total RAM-nya ya sekitar 20 GB lah. Selebihnya nggak ada lagi opsi untuk upgrade di laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Lenovo IdeaPad S145 14 API ini tuh merupakan sebuah laptop yang cocok buat kalian yang sedang mencari laptop, terutama penggunaan harian. Secara spesifikasi, laptop ini tuh berada di kategori entry level, sehingga cocok buat alternatif, terutama buat kita yang baru mau beli laptop. Laptop dengan spek ini, itu tuh dibanderol dengan harga 5,7 juta, dan ada lagi beberapa pilihan spek dengan prosesor yang lebih powerful, dan juga layar dengan resolusi yang lebih tinggi. Memang di budget 5 jutaan, kita tuh bisa dapet ya laptop dengan prosesor yang lebih tinggi, seperti Ryzen 3 atau enggak i3.
Namun, itu biasanya dibundling dengan hard disk biasa yang masih puter gitu ya, bukan NVMe atau SSD seperti ini. Jadi ini memang ditujukan buat kita yang mau beli laptop, tapi nggak mau ribet lagi soal upgrade atau lain sebagainya. Tinggal terima beres. Tapi konsekuensinya memang secara performa untuk jangka panjang tidak bisa terlalu kita andalkan. Kelemahan yang cukup mengganggu itu tuh sebenarnya ada di area layarnya yang masih TN panel, sehingga warnanya tidak secerah dari panel IPS. Kemudian juga dengan kualitas webcamnya yang harusnya bisa lebih baik agar bisa lebih enak pas dipakai video call. Jadi paling itu aja sih review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Lenovo IdeaPad S14514 API. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang akan Pichel cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan suka akan video ini, pastikan kalian tuh hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tetapi kalau kalian nggak suka sama video ini, kalian bisa langsung dislike aja. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video Pichel berikutnya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.